Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi sistem operasi. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi itu ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Di sini menurut Avi Peter, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Artinya ada beberapa komponen yang menurut dari para ahli. Yang pertama, manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Ketiga, manajemen berkas. Keempat, manajemen sistem masukan dan keluaran. Kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Keenam, sistem proteksi, sistem jaringan, dan command interpreter system. Sedangkan menurut para ahli yang lain, yaitu Aesta Nembaum, sistem operasi itu hanya memiliki 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, masukan atau keluaran, manajemen memori, dan sistem berkas. Di sini dia mengatakan hanya 4 komponen utama, sedangkan para yang Avi itu dan Peter Galpin ini menyatakan bahwa ada 7 sistem operasi modern mempunyai komponennya, ada 7, sedangkan Eisenbaum itu mengkategorikan hanya 4 saja. Manajemen proses itu kita lihat adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya disebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan. Ketika proses tersebut berhenti atau stop dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan. Itu manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses, mekanisme untuk sinkronisasi dan proses komunikasinya, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock-nya. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses data yang digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama tersebut tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan.
Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Memori memilih program yang akan di-load ke memori. Masuk ke manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tips dan disk. Artinya, tempat kita menyimpan berkas itu bisa kita simpan di dalam flash disk, hard disk, dan memori tempat-tempat penyimpanan yang lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan. Artinya ini sistem operasi itu bertanggung jawab dalam aktivitas manajemen berkas tersebut. Manajemen sistem masukan dan keluaran sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat beragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup dan sebagainya. Contohnya adalah menggunakan operasi yang sama untuk menjaga berkas pada perangkat keras CD-ROM, flash disk, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini dia sebagai manajemen untuk masukan dan keluaran. Komponen sistem operasi itu sebagai penyangga, menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran. Sebagai spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan. Terus menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Ini komponen dari sistem operasi. Manajemen penyimpanan sekunder adalah data yang disimpan dalam memori utama yang bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer diperlukan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung data sebagai backup dari memori utama. Di sini contoh penyimpanannya adalah hard disk, disket ya. Tapi disket sudah saya bahas sebelumnya, disket sudah sering tidak digunakan lagi dikarenakan kapasitas penyimpanannya tidak terlalu besar. Jadi sekarang banyak menggunakan hard disk, ya, DVD maupun flash disk karena penyimpanan daya tampungnya lebih besar. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Ada juga sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi ini harus
Pertama, membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum diberikan izin. Memverifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberikan tugas. Menyediakan alat untuk memberlakukan sistem. Ada juga jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung dengan jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputerisasi dan peningkatan kemampuan penyediaan data. Adanya Command Interpreter System. Jadi sistem operasi menunggu instruksi dari berbagai pengguna. Artinya program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter. Command line interpreter dan terkadang dikenal sebagai shell. Bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain sesuai dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Di sini dapat kita rangkumkan sangat sederhana. Pada umumnya komponen sistem operasi terdiri dari penanganan proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan dan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa menurut A.S. Tannenbaum tadi, sistem operasi dibagi menjadi 4 komponen utama. Tapi kalau menurut Avi dan Peter Galpin itu dibagi menjadi 6 bagian. Manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan dan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system.